Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Iya, Pak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran 19 orang, 18 orang lah yang baru masuk ke sini karena saya dan host 2 orang. Jadi ada 20 orang di dalam Zoom meeting ini. Harusnya udah banyak sekali. Saya agak menunggu tadi sebenarnya. Bahkan sebelum pukul 7 saya sudah ada di ruang Zoom meeting. Ini menjadi tanda bahwa kita tetap semangat dalam belajar, bahkan kami tenaga pengajarnya walaupun mengajar dari rumah, saya dan teman-teman tetap komitmen untuk kita semuanya bisa tetap memberikan layanan pendidikan kepada kalian yang ada di rumah, apalagi sebentar lagi kita tidak akan lama lagi akan memasuki masa ujian, ya, ulangan. Nah, nanti beberapa saat mungkin saya akan memberikan tes melalui Google Classroom mungkin setelah ini atau beberapa saat lagi. Silahkan nanti tetap dipantau di Google Classroom-nya sehingga nanti tidak ketinggalan, termasuk juga dengan teman-teman yang lain. Nah, pagi hari ini saya kembali seperti menyambung cerita pada minggu yang lalu tentang pembelajaran kimia ini, yaitu bagaimana kita bisa menghitung pH larutan asam. Kalau minggu kemarin saya sudah jelaskan bagaimana menghitung pH larutan asam kuat, ya, di mana konsentrasi H+-nya itu adalah molaritas dikali valensi asam. Mungkin barangkali masih ingat bagaimana penjelasan saya tentang valensi asam maupun valensi basa pada saat itu. Nah, ada juga bagaimana cara menghitung pH larutan untuk asam lemah. Perlu diketahui bahwa konsentrasi ion H+ itu tidak hanya berupa asam kuat, tetapi juga bisa berupa asam yang lemah. Nah, maka kalau asam lemah itu ada faktor lain yang menjadi faktor pengalinya, yaitu derajat ionisasi atau tetapan ionisasi asam atau yang dikenal dengan harga Ka. K ini tetapan, A itu asam. Jadi kalau basa lemah, Kb dia, ya seperti itu. Maaf ya saya. Halo Pak Muren. Halo. Selamat ya. Lagi ngajar Pak. Iya. Iya. Oke lah, sebentar lah di ya. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Mohon maaf tadi. Untuk tetapan ion asam, diketahui bahwa konsentrasi ion H+ dalam larutan asam lemah itu dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam dan persamaan-persamaan sebelumnya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu Ka sama dengan konsentrasi H+-nya dikali konsentrasi asam anion ya, lalu dibagi dengan molaritasnya. Karena itu nanti akan ada kita dapatkan yang paling terakhir adalah konsentrasi, saya kasih tanda saja. Ini konsentrasi untuk asam lemah itu adalah akar panjang dari tetapan asamnya dikali dengan molaritasnya. Jadi kalau kemarin tuh asam kuat cuman molaritas kali valensi asamnya. Nah, sekarang kalau dia berupa
Asam lemah, maka ada faktor penentunya yaitu harga Ka. Biasanya harga Ka itu ditetapkan lebih dulu di dalam soal. Jadi kalau misalnya ada soal, biasanya harga Ka-nya dikasih tahu. Nah, tinggal kita mengetahui melihat dari variabel soal ini untuk molaritasnya. Jadi tinggal kita lakukan perkalian dan diberikan akar panjangnya. Nah, seperti itu saja. Tidak ada yang terlalu apa, hanya kemampuan kita untuk melakukan anamnesa terhadap soal itu aja yang penting. Saya langsung saja ke soalnya ya. Jadi untuk supaya tidak terlalu ini, nah ini contoh soalnya. Jadi kalau 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 gimana? Kalau asamnya kuat, contohnya misalnya HCl, H2SO4. Jadi kita udah terbiasa itu untuk kalau ketemu nanti misalnya HCl, berarti sudah dalam imajinasi kita adalah itu asam kuat. Jadi kalau ada H di depannya, itu pasti asam. Jadi karena begitu kita ketemu HCl, itu kita menyebut namanya saja sudah asam. H itu menyatakan asam. Asam klorida. Nah, namanya HCl. Nah, kalau dua misalnya H2SO4, karena belakangnya itu sulfat, maka namanya menjadi asam sulfat. Nah, oleh karena itu, dalam imajinasi kita bahwa HCl maupun H2SO4 itu harus kita tentukan pH-nya dengan mempergunakan cara yang pertama kemarin, yaitu berapa nilai konsentrasinya, molaritasnya, baru kan kita kalikan dengan valensi asamnya. Kita lihat bahwa jumlah atom H-nya adalah hanya satu. Ya, jadi kita lihat aja dari indeksnya H-nya berapa. Kalau indeks H-nya 1, maka valensi asamnya pasti 1. Kalau indeks H-nya 2, maka valensi asamnya pasti 2. Seperti itulah. Mudah saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya tentukan pH larutan pada HCl 0,01 ya. pH larutan HCl pada 0,01 seperti ini. Ya tinggal kita kalikan 0,01 kali 1. Kenapa kali 1? Karena 1 ini adalah valensi asamnya. Ya. 0,1 kali 1 ya 0,01. Nah, sehingga pH jangan lupa pH itu rumusnya tetap adalah min log konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+. Sehingga kita harus melakukan perkalian pada nilai konsentrasi H+-nya. Jadi kalau ini 0,01, maka kalau kita jadikan perpangkatan, ini 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, karena kali 10 pangkat min 2, maka pH-nya adalah 2. Seperti itu. Kalau 1 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya 3. Seperti itu ya. Oke. Saya kira ini tidak menjadi kendala dan permasalahan. Karena saya yakin apalagi kalau yang memang mempelajarinya di rumah, kalau saya ini kan lagi ngajarnya memang dasar sekali. Jadi pengembangan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Pengembangan loh ya. Jadi saya pribadi sebagai tenaga pengajar juga kalau memang tidak melakukan pengembangan terhadap pengetahuan dasar ini, ya tidak punya kemampuan yang mumpuni di bidang kimia ya, walaupun saya tenaga pengajarnya. Jadi tergantung sebenarnya dengan kecintaan dan kesukaan kita dengan mata pelajaran tersebut. Kalau kita tidak menyukai, memang apalagi mempelajarinya, wah tidak akan mungkin kita bisa mendalami materi pelajar itu dengan baik. Kita akan selalu menganggap itu bagian yang tersulit dari pembelajaran. Nah, karena itu sebagai tenaga pengajar, saya mengajak kita semuanya untuk memandang bahwa pembelajaran itu merupakan satu experience, satu pengalaman
Ya. Jadi kalau memang itu menjadi satu pengalaman, maka segala sesuatu itu menjadi pengetahuan yang baru bagi kita kalau kita mendapatkan sesuatu yang dengan cara yang berbeda. Contoh misalnya dengan membawanya ke konsultasi. Mungkin kamu menemukan sesuatu yang menjadi problem di dalam pembelajaran. Nah, maka orang yang bisa kamu temuin pertama kali adalah teman-teman sejawat. Kalau teman-teman sejawat tidak mampu lagi untuk menjawab keperluan kamu dalam rangka kamu mencari kebenaran pembelajaran tersebut, maka satu-satunya orang yang bisa menjadi solusi pada saat itu adalah tenaga pengajar kamu atau orang yang mengajar kamu. Yang terdekat loh ya, bisa orang tua, bisa saudara, dan bisa gurunya. Dalam hal ini saya. Maka saya selalu membuka ruang untuk belajar bersama. Sementara tidak ada pembelajaran pertanyaan, memang sangat sulit bagi saya untuk mendeskripsikan kemampuan yang kamu miliki. Ya. Oke, saya lanjut lagi ke H2SO4. Kalau nanti kita ditanya berapa pH larutan dari H2SO4 0,001 atau 1 kali 10 pangkat min 3, maka tinggal kita lakukan perkalian antara 1 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan valensi asamnya. Karena ini asam kuat. Valensi asamnya 2. Dari mana? Ya dari indeks. Nih kelihatan, indeksnya 2. Apa serta-merta indeks itu valensi asam itu 2? Karena diketahui indeksnya. Iya, karena koefisien yang di depan ini 1. Karena tidak ditulis. Tapi kalau misalnya ada koefisiennya, kita lakukan perkalian lah antar koefisien dulu dengan indeksnya. Nah, dia tetap dibaca jumlah atom baru dikalikan dengan H, muatan H-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena ini indeksnya 2, sudah otomatis saja valensi asamnya 2. H2SO4. Valensinya kita aja menyebutnya H2. Berarti HH gitu. HHSO4. Ada 2 H-nya. Itu yang disebut valensi. Ya, jadi ada 2 H-nya. Kok bisa, Pak? Oh ya, ini buktinya ketika kita melakukan reaksi penguraian, kita menuliskan reaksi penguraian, H2SO4 itu akan terurai menjadi 2H+. Ingat bahwa kata Arrhenius, asam itu yang membawa sifat asam adalah adanya ion H+. Berapa jumlah ion H+-nya? Ya tinggal kita kalikan. Koefisiennya 2 kali muatannya plus 1. 2 kali plus 1 ya 2. Maka valensi asamnya 2. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tinggal kita kalikan. 2 kali konsentrasinya 0,001 menjadi 0,002. 1 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 berarti 2. Nah, ini kan tadi jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau kita kalikan 2, berarti 2 kali 1, 2. Tetap kali 10 pangkat min 3. Makanya nilainya seperti ini, 0,002. Atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, 2 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan ini. Nah, tinggal kita lagi tuliskan pH-nya adalah min log konsentrasi H+. Lah, konsentrasi H+-nya ya ini. Nah, konsentrasi H+-nya ini 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti tinggal min log 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti tinggal menjadi seperti ini. Karena min log tadi. 10 pangkat min 3, 3. Min log 2. Seperti itu. Nah, tinggal kita cari log 2 berapa nilainya. 3 kurang nilai log 2. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berupa asam lemah. Nah, kalau asam lemah, jangan lupa tadi dikatakan bahwa ada faktor penentunya yaitu derajat ionisasi atau tetapan harga Ka. Nah, tinggal kita lakukan perhitungan.
Jadi kalau diketahui derajat ionisasinya ya tinggal kita kalikan. Ya, jadi misalnya HCOH, asam, asam juga ya, asam. Nah, jadi ada asam, asam. CH3COH, asam asetat. Apalagi kalau harga Ka-nya diketahui, berarti pasti sudah asam lemah. Kalau derajat ionisasi diketahui, pasti asam lemah. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita lakukan perkalian. Nah, lalu ini kita lihat konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plusnya molaritas dikali derajat asamnya. Ini kan molaritasnya 0,1. Ya tinggal kita kalikan dengan derajat asamnya 0,01. Berarti nilainya adalah 0,0001 atau 10 kali atau 10 kali 10 pangkat 3 atau 1 kali 10 pangkat 3. Ini kita lihat nih. 1 kali 1 1. Nolnya ada 3. Jadi 10 pangkat min 3 ya. Jadi pH-nya adalah min log 1 kali 10 pangkat min 3 ya 3 nilainya. Seperti itu. Nah, lalu kalau diketahui harga Ka-nya seperti ini soalnya, maka ingat bahwa nilai apa itu pH itu kita tentukan berdasarkan harga, tetap berdasarkan harga konsentrasi H+. Jadi kuncinya adalah seperti ini, harga konsentrasi H+, harga konsentrasi H+, harga konsentrasi H+, harga konsentrasi H+. Hanya kalau harga Ka-nya diketahui, maka kita harus melakukan perhitungan dengan akar panjang. Apa akar panjangnya? Akar panjang harga Ka, nih, Ka dikali dengan molaritas atau konsentrasinya. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita lakukan faktor perkalian. 1,8 dikali 0,05. Dari mana 0,05? Ya ini dari soalnya. Dari mana 1,8? Ya ini. Gitu. Tinggal kita lakukan perkalian ya. Ini kita ini 1,8 kita kalikan dengan 5. Nilainya adalah 9. 10 kali min 5 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 diapain pangkatnya? Kita dapat Tambah 10 pangkat min 7. Seperti itu. Tinggal kita lakukan pembagian akar ya, seperti itu. Akar 9 kan 3. 10 pangkat min 7-nya tinggal kita bagi 2 dong, selesai. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3,5. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilainya ini, nilai ini berupa nilai konsentrasi dari H+. Tetap kita sama seperti penentuan pH dari asam kuat tadi, kita tetap mempergunakan nilai dari konsentrasi H+ menjadi min log konsentrasi H+. Ini pH-nya tetap kita tentukan berdasarkan min log konsentrasi H+. Inilah nilai konsentrasi H+-nya. Maka kalau dipangkatkan min log 3 kali 10 pangkat min 3,5, maka nilai pH-nya itu 3,5 min log 3. Tinggal kita cari nilai log 3 berapa. Kita lakukan pengurangan dengan 3,5. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai artinya untuk menentukan pH ya. Sekali lagi, pembelajaran ini merupakan pembelajaran dasar yang nanti juga akan boleh atau bisa dikembangkan oleh pribadi atau personal yang ingin mempelajari ya. Saya lanjutkan dulu untuk ini sama aja sih sebenarnya. Ini kalau ini untuk menentukan pH-nya sama, prosesnya sama ya kayak tadi yang saya jelaskan. Tinggal kita lihat aja. Saya masuk ke sini saja ya. Jadi selain Arrhenius itu ada orang-orang yang juga membidani lahirnya teori asam dan basa itu. Salah satunya yang melanjutkannya adalah Bronsted-Lowry. Ya, jadi kenapa Bronsted-Lowry muncul juga? Karena ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab oleh Arrhenius. Secara khusus bagaimana peran proton dalam reaksi pemindahan. Ya.
Nah, jadi kita lihat nih seperti ini. Kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu spesies yang memberi proton. Sedangkan basa itu spesies yang menerima proton. Kalau Arrhenius tadi kan mengatakan, kalau teorinya mengatakan Arrhenius itu asam, pembawa sifat asam itu adalah ion H+. Adanya ion H+. Itu yang menyatakan bahwa senyawa tersebut asam. Dan yang membawa sifat basa pada larutan atau senyawa tersebut adalah adanya ion OH-. Itu menurut Arrhenius. Tapi menurut Bronsted-Lowry itu ada perbedaannya, yaitu beliau mempertimbangkan peran proton di dalamnya. Nah, ada spesies yang memberi proton. Nah, beliau mengatakan ini adalah asam loh, atau dikatakan donor proton. Kalau memberi itu kan donor. Nah, lalu ada yang menerima. Kalau ada yang memberi, ada yang menerima. Atau kalau yang menerima disebut dengan akseptor. Nah, akseptor proton atau yang menerima proton itu adalah basa. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. HCl kalau kita reaksikan dengan H2O. HCl nih, asam klorida, kita tambah air, berarti kita encerin. Nah, bagaimana perannya? Nah, ternyata H ini lebih suka bergabung dengan O yang ada di sini. Jadi H pada HCl ini akan terdistribusi pada oksigen, atau dia memberi HCl ini akan lebih cenderung terikat pada oksigen ini. Sehingga oksigen pada H2O, ini kan kita reaksikan. Oh, kenapa Pak? Kenapa ada ke H2? Sama-sama ini. Nah, makanya kita begini. Ketika pada HCl ini bereaksi dengan oksigen, yang terjadi adalah nih ya, H ini terdistribusi kepada oksigen, atau H ini akan menambah posisi H2O yang dari tadinya H2O kan menjadi H3O. Kenapa ada plusnya? Ya kan nambah. Seharusnya H ini di sini di HCl jadilah menjadi H3 nih. Akibatnya kenapa ada dengan O? Ya O itu tetap aja dia bereaksinya dengan H2O. Kan ini kan kita reaksikan HCl plus H2O. Karena H-nya ini masuk ke H2O, maka pengaruhnya adalah H ini akan bertambah. Sebanyak berapa? Sebanyak 1. Ini kan 1 H ke sini. Maka yang memberi ini kan HCl yang memberi. Maka HCl ini akan bertindak sebagai asam. Ya namanya juga sudah asam klorida. Nah, yang menerimanya adalah H2O. Yang menerimanya adalah H2O. Yang apa yang diterima? Ya H+ dari HCl ini. H-nya pindah ke sini. Maka H2O ini bertindak sebagai basa. Nah, pengaruhnya apa? Ketika H ini pindah ke H2O, sisalah Cl. Nah, ini Cl-nya yang di hasil reaksi ini. Amunnya sudah bereaksi dengan H2O, H-nya pindah ke H2O, ya sisa Cl. Sisa Cl ini. Nah, karena H2O ini H-nya ada nambah, maka ini menjadi H3O+. Maka Cl ini minus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan nanti ada pasangan asam basa konjugasi. Ya. Jadi setelah melepaskan satu proton, nah suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Nah, spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam seperti semula. Jadi asam itu akan bereaksi menjadi basa konjugasi. Seperti itu. Nah, ini kan tadi gini kelihatan. Asam yang dia tinggal ini adalah basa konjugasi. Nih. Asam hanya pindah ke H2O, sisalah Cl. Nah, nang basisa ini disebut dengan basa konjugasi. Ini tadi kan asam, HCl-nya ini asam.
asam. H2O-nya basa. Karena H2O ini statusnya penerima proton. HCl ini yang memberi proton. Nah, yang ditinggali oleh H-nya dari ini itu disebut dengan basa konjugasi. Ini kayak ini tadi. Nah, maka asam ini akan berpindah menjadi basa konjugasi dan ditambah dengan H+. H+-nya di mana di soal yang tadi? Di sini. Di H3O+ ini. Maka asam yang ditinggalnya akan jadi basa konjugasi plus H+. H+-nya di sini. Nah, makanya H3O ini plus seperti itu. Basa konjugasinya means. Kira-kira seperti itu ya untuk bisa dipelajari. Jadi ini kelihatan nih HCl tadi itu. HCl protonnya diberikan. Maka basa konjugasinya adalah Cl-, seperti itu ya. H2O-nya jadi OH-. Nah, oke, seperti itu dulu. Nah, dengan demikian tadi kalau begitu juga dengan basa konjugasi. Jadi basa itu kalau dia sudah menerima H+, dia akan jadi asam konjugasi. Jadi yang ini tadi, nih, yang tadi ini H ini terdistribusi kepada H2O, sisanya disebut ini kan karena dari asam, dia akan jadi basa konjugasi. Yang ini basa karena dia udah nambah, ini jadi asam konjugasi. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak dengan saya dulu nih? Supaya nanti nggak terlalu jauh saya melangkah. Ini kan di beberapa buku dikatakan ada asam 1, basa 1, asam 2, basa 2. Nah, asam 1, basa 1. Ada lagi asam 2, basa 2. Nah, itu sebenarnya basa 2, asam 2 itu adalah konjugasinya. Nah, kalau nanti di dalam soal tuh ada saya tanya misalnya gini. Tentukanlah asam basa konjugasi pada reaksi HCl plus H2O. Seperti pada reaksi di bawah ini. Maka kita bisa menentukan asam konjugasinya adalah H3O+. Dan basa konjugasinya adalah Cl-. Ada yang mau nanya ke saya nggak? Supaya saya nggak lewatin nih. Yang berpindah itu cuma asamnya aja, Pak. Gimana? Yang berpindah tuh cuman H+-nya aja. Jadi H+-nya itu yang berpindah. Betul. Hanya H+ saja yang berpindah. Karena menurut Bronsted Lowry itu ya, spesi yang memberi, ingat yang berpindah itu kan proton. Proton itu muatannya apa? Positif. Ya. Proton itu muatannya positif. H itu muatannya positif. Jadi yang berpindah itu adalah proton. Nah, karena di dalam asam ini yang bertindak sebagai proton itu adalah H+. Maka itu yang berpindah, begitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi bukan Cl yang pindah karena dia tidak proton. Ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi pada Bronsted Lowry itu yang menjadi titik sentralnya adalah adanya serah terima proton H+. Karena H+ itu karena yang bertindak sebagai proton itu ya H+ itu. Jadi Cl ya statif aja dia. Nerimo aja gitu. Jadi H-nya yang pindah. Kok bisa pindah Pak ke H2O? Yang ngarannya HCl ya kada bisa direaksikan. HCl HCl dengan HCl ya HCl. Karena dia ditambah dengan H2O, maka kondisinya akan terurai. Nih kita kayak contohnya misalnya lah. Ada cuka getah, kita tambah banyu. Nah, kan jadi terurai konsentrasinya. HCl ini sering disebut orang juga cuka asam kuat, ya, asam klorida. Pernah nggak pakai pembersih lantai?
pembersih porselin misalnya, atau di toilet kita itu. Nah, kalau kita membersihkan toilet kita itu ya itu pakai HCl itu. Nah, karena itu ketika kita membersihkan toilet, tangan kita ya harus dilindungi lah dengan karet atau apa gitu, supaya tidak langsung menyentuh asam kloridanya. Nah, itu sebabnya kalau kita siramkan di toilet kita atau di keramik, itu seperti ada busa gitu dari pembersih lantai tersebut, atau pembersih porselin atau keramik. Punya pengalaman itu kan? Nah, itu karena asam yang sangat kuat dari HCl. Nah, ketika kita campur dengan air, ingat di dalam reaksinya itu ada muncul gitu bahwa H atau protonnya itu akan terdistribusi ke dalam air. Nah, dan ada spesies lain yang menerimanya. Sehingga ada juga spesies yang ditinggalkan. Nah, spesies yang ditinggalkan ini karena H ini berpindah ke H2O, ya Cl ini akan jadi sendiri gitu. Enggak lagi bergabung dengan H. Nah, karena dia tadi sendiri, maka statusnya adalah basa. Basa konjugasi. Yang ditambah namanya H-nya ditambah ke sini, tambah ya asamnya, banyuanya sudah asam rasanya. Tambah lagi asam dari H plusnya. Kan kata Arrhenius, pembawa sifat asam itu adalah ion H plus. Tambah ya asamnya di sini. Maka H2O tadi karena nambah H sabuting lagi tambahnya menjadi H3O. Nah, kondisinya di sini adalah asam konjugasi. Jadi ini asam, ini basa konjugasi, dan ini adalah asam konjugasi. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, Lorin. Mana nih Lorin? Hadir, Pak. Lorin bisa dipahami, Lorin? Bisa. Oh, terima kasih. Kalau bisa, saya senang kalau memang artinya. Yo, Tegar, ada yang mau ditanya, Tegar? Tadi saya lihat angkat tangannya. Yo, Gar. Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Nah, biasanya kalau nanya kan gitu karena muncul di layar saya. Ya, yang mau nanya boleh raise hand di situ. Ya, manfaatkan fasilitas raise hand-nya supaya saya bisa langsung tahu siapa yang mau nanya ke saya. Ada lagi? Nah, ini kalau apa? Kalau tidak ada yang nanya ya saya lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Iya, materi ini sudah ada di Google Classroom ya, tinggal kita download aja. Nah, jadi ini penjelasannya mengenai beberapa reaksi yang mungkin sudah ada ya. Jadi penjelasannya begini. Suatu asam hanya akan melepaskan proton jika basa yang menyerap proton tersebut ya. Suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton tersebut. Jadi nggak bisa juga kita kayak kita misalnya mencari pasangan hidup kita. Ya kalau kita hanya artinya tidak ada yang menerima cinta kita ya nggak akan bisa jadi pasangan kan gitu. Kita mengungkapkan perasaan pada orang yang memang betul-betul mau menerima ungkapan perasaan kita itu. Nggak akan jadi pasangan kita. Kalau kita tidak ada yang menangkap maksud kita itu. Tentu pada orang yang tepat. Jadi itu sebabnya dikatakan membentuk pasangan itu sama kayak reaksi kimia. Makanya dikatakan kita itu kalau sudah ada perasaan itu seperti ada chemistry. Chemistry itu ya kimia. Di situ teorinya mengatakan bahwa suatu asam hanya melepas proton. Jika ada basa yang menyerap proton tersebut, kita akan bisa menjadi pasangan ketika kita mengungkapkan perasaan kita pada orang yang mampu menangkap maksud dari perasaan kita itu. Nah, pada suatu reaksi asam basa Bronsted-Lowry, asam akan berubah menjadi basa konjugasinya menjadi pasangan asamnya
Jadi pasangan asam itu ya basa konjugasi. Sedangkan basa itu kan berubah menjadi asam konjugasinya. Tuh bayangin tuh. Betapa teori kimia ini sebenarnya udah merasuk di semua lini kehidupan kita. Termasuk bagaimana cara kita menentukan pasangan. Hebat kimia ini. Karena itu, ayo belajar kimia. Ya, kimia ini nggak ada yang sulit sebenarnya. Yang bikin kita sulit itu adalah kita sendiri yang nggak mau belajar kimia. Nanya aja nggak ada. Ketika kita ketemu yang kita bicarakan yang berbeda. Ya, ya boleh sih. Tapi persentasenya kan harus dibikin persentasenya. Jadi kalau misalnya karena kita ingin belajar kimia itu ketika ketemu dengan guru, jangan selalu mengatakan bahwa guru itu di atas segala sesuatunya, enggak ya, artinya tetap kita manusia biasa yang punya kelemahan-kelemahan. Karena itu kita harus berbicara dari hati ke hati ya, seperti kita mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan kita pada saat yang tepat. Ya, ingat juga pada saat yang tepat. Reaksi asam basa itu tidak serta-merta juga. Ada saatnya yang tepat. Ya, proton enggak sembarangan diserap oleh protonnya oleh basa. Proton dari asam tidak akan serta-merta juga akan diterima oleh basa yang menyerap proton tersebut. Enggak. Tertentu juga ya. Enggak bisa. Ya, enggak bisa yang artinya asal ada aja gitu. Daripada min baik kita daripada min baik nang itu aja. Jangan ya. Jadi daripada orang ini kayaknya pacaran semua gitu, ada pasangannya, aku nggak ada gitu. Ada kan perasaannya kayak gitu. Barang aja nang gila gitu apa aja. Jangan ya. Kita harus tetap juga artinya melihat kecenderungannya kita mengungkapkan perasaan itu pada orang yang mampu menerima. Jadi kalau orang yang nggak mampu menerima, ngapain kita jadi pasangan? Sulit nanti jadinya, akan jadi cekcok. Begitu ya. Ini teori. Mana tadi si Danda Wiki, mana Danda? Ada Danda nggak di sini? Ada, Pak. Ada event. Saya nggak lihat nih, ada event nggak tadi tuh? Ada, Pak. Ada ya. Nah ya, jadi jangan mengungkapkan perasaan pada orang yang tidak mampu menerima perasaan kita. Itu teori kimia itu. Harus kita melihat kecenderungannya, makanya bergaul. Ya, untuk bisa melihat kecenderungan apakah orang itu mampu menerima kita, ya kita harus bergaul. Harus sering ketemu. Kimia juga gitu. Bagaimana kimia ini bisa merasuk kehidupan kita sebagai pribadi yang belajar kimia kalau kita nggak pernah sering ketemu dengan kimia. Kita nggak pernah menyukai kimia, kita nggak pernah buka-buka bukunya, ya nggak akan bisa masuk si kimia itu. Ya, nggak akan bisa kita pahami kimia itu. Akan menjadi kesulitan. Coba kamu bayangin sekarang ya. Kamu sekarang bayangin aja. Kamu di usia sekarang kan sedang besar-besarnya hormon untuk menyatakan perasaan pada orang lain. Tapi kalau orang lain nggak tahu perasaan kamu tuh, gimana dia bisa mengungkapkan perasaannya juga? Nah, seperti itulah kimia itu. Ya, Bronsted teori juga sudah menyatakan teorinya kayak gitu. Satu asam hanya melepas proton jika ada basa. Ya, catatannya kayak gitu. Jika ada basa nih saya kasih tanda garis nih, ya supaya jika ada mana itu nih, ada kan kata-katanya? Jika ada, nih saya kasih tanda sudah. Kelihatan ya? Yang saya kasih tanda nih. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jika ada. Kalau kada ada kayak apa Pak? Berdiam. Kada jadi pasangan nih, kamu berdiam aja. nggak nggak ada pasanganmu. Seperti itu. Memang teorinya kayak gitu memang ya. Tidak akan jadi pasangan kalau tidak ada yang siap menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Seperti itu ya. Jadi kimia sekali lagi belajar apapun sebenarnya mata pelajarannya. Kalau kita tidak sering-sering bidang sentuhnya
dengan pelajaran tersebut sedikit kesulitan gitu memahaminya. Apalagi yang teori seperti ini ya. Asam 1 basa 2, asam asam 2 basa 1. Kayak apa itu? Nah, itulah yang perlu kita pahami dengan baik-baik ya. Nah, ini apa nih tadi? Saya lupa. Nah, nih ada kekuatan relatif ya nih di Bronsted Lowry itu. Nah, jadi dalam konsep asam basa Bronsted Lowry yang disebut dengan asam kuat adalah spesies yang mudah melepas proton. Sedangkan basa kuat adalah spesies yang mempunyai kecenderungan kuat menarik proton. Sebaliknya asam lemah adalah spesies yang sukar melepas protonnya, sedangkan basa lemah adalah spesies yang sangat lemah menarik proton. Jadi ada orang yang mudah jatuh cinta, ya, itu termasuk asam yang kuat. Ada yang ngalih benar jatuh cinta, ada. Itu termasuk asam yang lemah. Artinya dia sukar menyatakan perasaannya pada orang lain. Ada. Itu termasuk yang lemah asamnya. Ada yang melihat kayak si Lorin ya, melihat si siapa Ipen, nah langsung jatuh cinta. Itu asam kuat tuh, Lorin. Ya. Berarti kamu kategorinya asam kuat. Nah, kalau si Ipen pun kayak itu juga, maka kecenderungannya adalah Ipen basa kuat, Lorin asam kuat. Maka akan terjadilah saling melepas dan menerima proton. Seperti itu. Jadi ketika nanti bergetar perasaannya itu karena ada tumbukan proton yang sama-sama, artinya yang masuk ke dalam proton masing-masing. Jadi kita ini kan punya saya punya proton. Nanti ketika kimia ini adalah asamnya, saya sebagai basa dari yang siap menerima proton itu, maka saya jadi basa kuatnya. Sementara pelajaran kimia adalah spesies yang melepas protonnya. Maka saya akan sangat mudah sekali menentukan bagaimana perasaan saya dengan kimia itu. Seperti itu pelajaran kimia. Jadi kalau kita memperlakukan kimia pelajaran tuh dengan cara yang seperti itu, maka semua pelajaran nggak ada yang sulit. Tergantung kita mendeskripsinya. How to describe our lesson. Ya, ini spesies yang lemah itu yang menarik proton. Seperti yang spesies basa lemah itu spesies yang lemah menarik proton. Dia moh gitu nerima. Ada ya. Pina Silorin tuh pina manunya tingkahnya misalnya. Jadi nggak suka dia. Maka dia akan bersifat basa lemah terhadap kamu, Lorin. Jadi kita harus memahami juga ketika bereaksi itu ada hal-hal yang diperlukan, ada yang menjadi prasyarat terjadinya reaksi itu, tidak serta-merta ya. Jadi itu sebabnya kita mencari pasangan hidup itu juga menentukannya dengan tidak sangat mudah, dengan pertimbangan yang sangat besar ya, sangat panjang. Sangat tidak mudah gitu untuk menentukan pasangan. Sebab ketika kita mengambil keputusan nanti ya itu sekali dan untuk selama-lamanya. Harapannya begitu. Sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi kekuatannya relatif. Sekali lagi, kekuatan asam basa itu relatif. Jadi tergantung kemampuannya untuk melepas dan menarik proton. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ya, Alia, saya tadi ada catat beberapa orang yang mungkin saya akan berikan bonus nilai yang masuk pertama tadi. Saya lihat Nur Fitria mana? Nur Fitria ada nggak? Nur Fitria ini kelas Ini, berapa nih? Pak. Nur Fitria kelas Kelasnya berapa? 3. Ya Kelas 3. 11 Nanti saya akan berikan bonus yang untuk belajar poin untuk kehadiran yang pertama kali. Tadi saya masuknya jam
jam berapa nih? Jam 6.30 saya udah masuk di ruang Zoom meeting. Saya lihat yang muncul pertama kali adalah Nur Fitria. Saya panggil-panggil nggak ada, tapi saya lihat namanya Nur Fitria ya, Nur Fitria Irawan gitu ya. Iya, Pak. Irawannya siapa Irawan? Betul ya, Nur Fitria Irawan Nur namanya. Fitria Irawan, Pak. Oke, siap. Ya, nah nanti akan ada bonus pada saat kita pengambilan nilai ya. Nanti akan beritahukan berapa bonusnya. Terus ada Dwi Nopita tadi masuknya sekitar sebelum jam 7. Yang pertama kali. Jadi ada 3 orang yang masuk. Dwi Nopita yang mana nih? Kelas berapa Nopit? Dwi? Kelas MIA 1, Pak. 1 ya. Nah, selamat ya Dwi. Nanti saya akan beritahukan berapa bonusnya ya. Pada saat hasil tesnya nanti akan keluar. Jadi hasil bukan pada saat ulangan ya, bukan. Tapi nanti kita akan mungkin setelah ini akan ada tes. Tapi tesnya di Google Classroom. Nanti kan kelihatan berapa nilainya dan nanti dikasih bonus. Lalu si Alia mana Alia? Ada nggak Alia? Ada, Pak. Alia kelas berapa Alia? Alia kelas MIA 1 juga. MIA 1. Oh, MIA 1. Ya, nanti saya akan berikan bonus juga ya karena saya tadi lihat masuknya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Nah, itu juga ya. Saya sudah ada catatan-catatan. Nih, seperti ini saya punya catatan juga ya. Jadi setiap yang hadir ya saya punya catatannya nih ya. Jadi segala sesuatu yang bisa itu menjadi apa? Menjadi salah satu daya tarik dari pembelajaran itu karena memang ketika kita belajar itu ada sesuatu yang mungkin nggak kita sangka gitu. Menjadi appointment yang bagus bagi kita untuk belajar ya. Jadi saya kira pembelajaran kita untuk sementara begitu saja dulu. Memang ada teori dari Gilbert Newton Lewis yang saya pengen sebenarnya sampaikan. Terakhir setelah ini baru kita akan lanjutkan dengan perhitungan-perhitungan yang lain. Misalnya mengenai titrasi asam basa dan yang selanjutnya ya. Nah, tapi minggu depan barangkali kita akan membahas mengenai teori asam basa Lewis yang sedikit berbeda dari 2 teori yang baru kita pelajarin. Yang pertama teori Arrhenius sampai penentuan pH-nya, dan yang kedua tadi baru yang kita pelajarin tadi adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ini nanti akan kita pelajarin pada minggu depan ya, teori asam basa Lewis. Karena kalau tadi si Bronsted-Lowry menyatakan asam basa itu berdasarkan serah terima proton. Kalau yang ini berdasarkan elektron ya. Loh kok bisa gitu? Ya nanti kita akan bicarakan ini. Ya jadi serah terima pasangan elektron. Nah, apalagi ini. Nah, ini lebih menarik lagi ya. Karena perkembangan teori atom itu munculnya dari banyak hal. Jadi sekali lagi belajar kimia ini tidak mati satu bagian ya. Dia selalu berkembang. Jadi sekali lagi selalu berkembang. Tidak hanya satu teori. Dan berharap sebenarnya ada orang-orang yang muncul dari kita-kita yang ada ini. Termasuk kalian cendekiawan muda Indonesia yang sangat fantastis, lahir di era yang majunya luar biasa ya. Itu harus mengembangkan kemampuan intelektualnya lebih tinggi lagi. Ya dari ada yang kami yang ada sekarang. Ya. Dengan segala pengetahuan, dengan segala kemampuan yang ada saat ini, memungkinkan sekali kalian untuk bisa menjadi cendekiawan yang muncul di era yang baru ini. Ya. Di 5.0 ini ya. Di masa 5.0 ya. Kalau kemarin 4.0, sekarang udah 5.0 ya. Masa perkembangan pengetahuannya. Karena itu kurikulum itu disusun selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan semakin mudah tetapi menjadi semakin beragam.
Tidak mudah, tapi beragam. Karena itu perlu orang-orang yang berkualitas seperti kalian saat ini. Belajar dengan fasilitas yang banyak ya. Orang tua sudah memberikan fasilitas, manfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas itu. Guru-guru yang ada sekarang itu juga sudah cukup mempunyai kualifikasi yang bagus. Silahkan berkonsultasi, itu kuncinya di situ, konsultasi dengan guru-gurunya, dengan orang-orang, bertanya, selalu bertanya. Cari jawaban atas pertanyaan yang ada. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah cendekiawan, calon cendekiawan yang bagus. Karena tanpa bertanya, nonsen. Kita bisa. Jangan karena kita menganggap bahwa apa yang kita pelajarin sekarang itu cukup sudah. Selalu kurang. Kalau ada orang lain memberitahu dan kita baru mengerti, itu berarti kita masih kurang. Karena itu hauslah dengan pembelajaran yang ada. Ini saya hanya artinya memotivasi kalian dari rumah belajar, apalagi dengan kita belajar dari rumah sekarang, memungkinkan kita sekali kita untuk berkembang dengan dunia gadget yang luar biasa sekarang ya. Saya kira itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar pada pembelajaran selanjutnya, dan terima kasih untuk kehadiran 24 orang ya. Tadi saya lihat sampai dengan 30-an orang, tapi banyak yang keluar kayaknya. Selamat pagi Arya. Pagi Pak. Ya, karena yang muncul gambarnya nih Arya aja kayaknya nih. Saya mau screenshot dulu nih gambarnya. Ini saya minta dibukakan kameranya dulu. Saya mau screenshot semua ya. Nah, Niki Tirto, Nabila, Yunita, Dwi Novita, ya, Nia Regina, Ivan, ya, oke. Sehat semua nih ya. Muhammad Gunadi, sehat? Gun? Sehat, Pak. Ya. Buka Gun. Tadi siapa yang batuk-batuk saya dengar nih? Vidya kah? Batuk-batuk kayaknya. Jovan. Ini saya mau ambil fotonya dulu nih. Saya mau laporkan ke kepala sekolah langsung nih. Host yang ada di SMA 4 RTW, kalau bisa diambil fotonya, saya mohon diambilkan juga fotonya. Oke, saya ambil fotonya dulu ya. Ini ada yang belum nih, Alia, Elisia, Dwi, ya, Hairunisa, Vidya, Lindi, Novia. Kedengaran kan suara saya nih? Saya udah sampai pakai mikrofon nih ya. Saya udah sampai mikrofon nih karena kemarin ada permasalahan dengan mikrofon saya. Coba cari mikrofon langsung nih. Ya, saya pakai mikrofon sudah. Kalau sudah nggak ada kedengaran suara saya, waduh. Ya, saya ambil fotonya dulu ya. Ya, 1, 3. Oke, terima kasih. Selamat belajar pada pembelajaran selanjutnya. Selamat berbahagia buat semua yang hadir pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya, biarlah semua yang kita pelajarin hari ini dan seterusnya menjadi sesuatu yang baru dari pengetahuan kita. Selamat pagi, salam sehat dan hati gembira.